Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Saya akan membaca kembali dari perikop Injil Tuhan Yesus tentang pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani yang digabungkan dari keempat Injil, baik Matius, Markus, Lukas, bahkan Yohanes. Silakan disimak. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu dan sesudah menyanyikan nyanyian pujian, lalu pergilah Yesus keluar kota ke seberang sungai Kidron, dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Di situ ada satu taman yang bernama Getsemani. Dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Duduklah di sini, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua putra Zebedius, yaitu Yakobus dan Yohanes, sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih, bahkan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Jantungku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Kemudian ia maju sedikit, menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut, lalu sujud, merembahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin jam itu berlalu darinya. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini dariku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang dilaksanakan." Maka satu malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ia berkata kepada Simon Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa dan mengucapkan doa yang itu juga. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, kehendakmu lah yang dilaksanakan." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Mereka tidak tahu memberi jawaban apa yang harus mereka berikan kepadanya. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, cukuplah, jamnya sudah tiba bahwa Putra Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang mengucap terima kasih sebab Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Bukalah telinga rohani kami, dan kiranya Roh-Mu yang kudus berbicara pada kami, agar kami bukan hanya mengerti, kami dapat melakukan perintah-perintah-Mu, supaya nama-Mu dimuliakan. Ampuni dosa kami, hapus semua pelanggaran kami dengan darah Tuhan Yesus. Di dalam namanya kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, kita sudah sampai di yang namanya Paskah, atau kita kenal dengan Jumat Agung ya. Jumat itu hari ke-6. Kenapa Yesus harus disalib pada hari ke-6? Pada saat mereka makan malam Paskah, orang Yahudi itu tanggalnya sudah berganti.
Bukan lagi tanggal 13 Nisan, tapi sudah tanggal 14 Nisan, hari Paskah. Karena hari Paskah adalah dirayakan pada malam hari. Pada malam hari ya. Biasanya kalau kita merayakan hari perayaan, apakah itu 17 Agustus, itu pagi hari. Tetapi Paskah dirayakan pada malam hari, di tengah malam, tanggal 14 Nisan, yaitu anak domba disembelih, darahnya dioleskan di tiang dan di palang pintu, supaya ketika malaikat pencabut nyawa datang pada tengah malam, di mana rumah yang ada darah anak domba, putra putri sulung baik manusia binatangnya tidaklah mati. Nah, Yesus sudah selesai makan Paskah bersama murid-muridnya. Yesus juga sudah makan yang disebut perjamuan Tuhan. Nah, kita melihat di sini ada 6 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, dimulai dari Injil Yohanes pasal 18. Yesus sesudah mengatakan semuanya itu, kalau kita melihat ya, Yesus sudah mengatakan apa loh? Sangat panjang loh. Yang dia katakan itu dari Yohanes pasal 13, 14, 15, 16, 17. 5 pasal loh. Jadi di ruang atas dia berbicara kepada murid-muridnya dulu, mengajar firman Tuhan. Jadi Alkitab ini sebagai sentral ya kehidupan orang Kristen. Ingat baik-baik ya, Alkitab. Jadi Yesus sudah berbicara panjang lebar kepada murid-muridnya. Kemudian dilanjutkan sesudah menyanyikan nyanyian Mazmur yang disebut Mazmur Hillel. Jadi pertanyaan kepada kita, apakah kita membaca firman-Nya dengan tekun atau tidak? Itu yang pertama yuk. Kalau jadi orang Kristen harus konsisten membaca firman-Nya sebanyak-banyaknya. Kita kurang membaca firman-Nya, kita kurang memuji Tuhan. Jadi di sini firman-Nya diajarkan 5 pasal kepada para muridnya, dari Yohanes 13 sampai 17 loh. Kita selidiki dengan baik-baik. Yohanes pasal 17, Yesus berdoa untuk dirinya, untuk muridnya, untuk murid dari para muridnya. Kemudian mereka menyanyikan Mazmur Haleluya, Mazmur 113 sampai Mazmur 118. Nah, yang kedua, apa yang kita pelajari selain Alkitab dan pujian menjadi landasan kehidupan orang Kristen? Yang kedua, biasa berdoa. Yesus menuju ke suatu tempat yang dikatakan yang terletak di daerah Bukit Jaitun, Gunung Jaitun. Di Pontianak jarang ada gunung, di Kalimantan juga jarang ada gunung, tetapi Yerusalem itu terletak di atas gunung, merupakan tempat yang sejuk. Seperti Bandung ya, saya percaya ada yang pernah tinggal di Bandung tahu ya, Bandung itu lebih sejuk daripada Jakarta. Nah, kota Yerusalem itu penuh dengan gunung. Ingat Mazmur 121, aku memandang ya ke atas gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku adalah datangnya dari Tuhan. Tuhan memberikan orang Israel 10 hukum Taurat di atas gunung Sinai. Selalu dari gunung datanglah berkat. Kemudian kalau kita lihat di sini di Yerusalem ada berapa gunung? Gunung Jaitun, kemudian ada Gunung Sion. Gunung Sion itu adalah istana Raja Daud. Gunung Moria, tempat Bait Allah berdiri. Kemudian Gunung Kalvari, Gunung Golgota, tempat Yesus disalib. Nah, di Gunung Jaitun ini Yesus mengatakan kepada kita, dia pergi ke situ bersama murid-muridnya untuk berdoa. Kenapa dia pergi ke situ? Karena di Bukit Jaitun itu ada taman. Nah, tamannya ini disebut Taman Getsemani. Kenapa disebut Taman Getsemani ya, tempat Yesus berdoa? Nah, Getsemani dari bahasa aslinya itu berarti memeras buah jaitun sehingga keluar minyak jaitun. Jadi diperas, digencet gitu. Nah, kalau kita melihat pohon jaitun, kalau di rumah kita bisa periksa di internet ya. Pohon zaitun itu pohon yang paling tua di dunia ini. Ada orang mengatakan di Taman Getsemani itu pohon zaitunnya besar sekali, seperti ya depak saya begini, besar sekali. Dan
Pohon zaitun itu tidak seperti pohon yang kita lihat di Kalimantan, satu batang dan lurus. Dia banyak batang, batang-batangnya itu berpelintiran, seperti orang sedang main gulat. Jadi Yesus berdoa di situ seperti dia sedang bergulat tuh. Nah, kita lihat di sini Taman Getsemani, Yesus datang di situ, biasa dia datang. Kenapa? Karena di Taman Getsemani ini Yesus sering berdoa. Sehingga nanti kita lihat Yudas tahu Yesus akan ke sana untuk berdoa. Dan dia bukan hanya biasa berdoa. Nah, yang ketiga pelajarannya, dia cari kawan untuk berdoa. Ini penting sekali. Nah, kalau kita ke gereja, kita tidak hanya datang sendiri, bukan? Kita mau cari kawan supaya mereka bisa datang ke gereja. Karena di gereja inilah Tuhan memberkati kita. Masa jadi manusia nggak mau diberkati Tuhan? Pergi ke tempat lain, kita pergi dengan senang, tapi ke gereja malas-malasan. Yesus mencari muridnya dan dia mengajak semua muridnya berdoa. Dan bukan hanya mencari loh, sebagai pemimpin kita harus cek. Kita mengajak orang berdoa, kita cek orang tuh berdoa enggak? Kita cek orang tuh baca Alkitab enggak? Kita bilang ada doa puasa, kita cek juga apakah kamu berdoa dan berpuasa. Yesus ya 3 kali dia datang mengecek murid-muridnya. Ternyata murid-muridnya itu semuanya sangat sontoloyo. Yesus berdoa, murid-muridnya apa? Tidur. Ya kan? Nanti ada satu ayat yang sangat luar biasa, yang kita tidak tahu siapa penulisnya. Nah, C. Ya, cari kawan untuk berdoa dan cek apakah mereka berdoa. Saya ada pikirannya di gereja ada cry room ya. Cry room itu kalau kita tempatkan tempat berlutut untuk berdoa, kita bisa buka tiap saat. Siapapun yang mau masuk ke situ untuk berdoa, dan berdoalah supaya bagaimana? Yesus bilang jangan sampai kita masuk dalam pencobaan. Kenapa doa dan firman itu pentingnya? Doa dikatakan seperti nafasnya orang Kristen. Ya. Kalau kita berdoa, coba kita buka dalam Injil Matius 6 ayat 6. Biasa berdoa. Kenapa kita biasa berdoa ya? Matius 6 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. Kalau berdoa bagaimana kita berdoa? Matius 6:6. Tetapi jikalau atau pada waktu engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Jadi ada kamar doa, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Jadi kalau kita berdoa itu seperti kita bernafas. Kita selalu berdoa dan bisa dimanapun kita berdoa. Tetapi di sini ada waktu tertentu seperti Yesus di tempat Taman Getsemani, dia berdoa. Dan kalau kita berdoa itu seperti apa ya? Kalau kita melihat bangunan ini 3 lantai, ya kan? Kenapa bisa 3 lantai? Tidak semua bangunan bisa kita naikkan 3 lantai, karena pondasinya ada fondasi yang kuat. Paham ya? Kalau fondasinya nggak kuat, kita bangun 3 lantai, ditiup angin, rubuhlah rumah itu. Hidup juga seperti itu. Semakin kita mau tinggi ke atas, akarnya harus kuat. Banyak orang nggak pernah baca firman, banyak orang nggak pernah berdoa, tapi dia mau terbang tinggi, nggak mungkin. Itu rahasia jadi orang Kristen. Jadi pemimpin juga begitu loh. Kita harus lebih banyak berbicara kepada Tuhan daripada mulut kita ngoceh. Kamu keluarkan 1 kata, lebih baik kamu berdoa 10 kata. Kalau kamu bisa praktekkan apa yang saya ajarkan malam ini, kamu akan menjadi manusia yang hebat. Lebih banyak kita berbicara pada Tuhan, dan lebih banyak Tuhan berbicara pada kita, sehingga yang keluar dari mulut kita itu power loh. Kenapa Yesus ya dengan para rasul begitu mereka berkhotbah, powernya kuat sekali loh. Karena mereka doanya, dikatakan Yakobus, saudari tiri Yesus, dia itu terkenal dengan orang yang selalu berlutut. Selalu apa? Berlutut. Kalau kita orang suka apa ya? Suka ngumpul, suka ngomong. Saya perhatikan begitu. Kamu cek di kantor ya.
Ada nggak orang datang begitu sampai mejanya dia duduk, dia berdoa baca Alkitab? Enggak loh, pasti dia ngoceh sana, ngoceh sini. Ya kan? Betul nggak? Padahal kalau kita lihat ya, Tuhan Yesus berdoa, adik tirinya Yakobus dikatakan orang akan kenal Yakobus karena kakinya bagian lutut itu kulitnya tebal kayak onta, karena dia selalu berlutut berdoa. Jadi kalau ingin tumbuh tinggi, pohon itu akarnya harus kuat. Ingat ya, kalau kamu tidak berdoa, tidak membaca Alkitab, jangan harap kamu jadi orang Kristen yang sukses. Pasti tidak. Pasti jadi orang Kristen yang gagal. Makanya Yesus, kita lihat di sini, dia berdoa, dia mengajak murid berdoa, dia cek apakah muridnya berdoa. A, Alkitab diajarkan, pujian dinyanyikan. B, biasa berdoa. C, cari kawan berdoa. Dan cek apakah orang itu berdoa. Makanya kalau cry room-nya kita jadikan ya bilik doa, itu baik ya. Kita taruh tempat berlutut dan siapa mau masuk ke situ berdoa, dan minimal orang bisa berdoa setengah jam, 1 jam setiap hari loh, ya kan? Kalau kita jadi orang yang tekun berdoa, gereja kita pasti maju. Tapi kalau kita tidak berdoa, seperti kata GSPS, tidak ada doa, tidak ada kuasa. Sedikit doa, sedikit kuasa. Banyak doa, banyak kuasa. Nah, pelajaran berikutnya adalah D. Apa itu D? Apa itu doa ya? Doa saya katakan adalah 5S. Tapi Yesus di sini doanya hanya 3S. Apa itu doa? 1, dia berdoa bagaimana? Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini dariku, tetapi bukanlah kehendakku, tetapi kehendakmu yang dilaksanakan. Jadi dia menyapa, tadi dalam ayat hafalan kita ada kata ya Abba. Ya Abba itu bahasa Aramik ya. Bahasa apa? Aramik atau bahasa Ibrani ya. Abba itu artinya Bapa. Jadi Yesus berbicara kepada Bapa dalam bahasa Ibrani. Nanti kalau kita ditanya di surga tuh bahasanya apa? Bahasanya Ibrani. Ingat ya, walaupun sekarang ada ribuan bahasa dan Allah mengerti setiap bahasa. Allah tidak hanya dapat mendengarkan doa dalam satu bahasa seperti yang dipercaya oleh satu agama tertentu. Tidak, dia bisa mendengarkan doa kita dalam bahasa Dayak, ya dalam bahasa Teochew, Hakka. Tapi di sini Yesus karena dia orang Ibrani, dia berbicara dalam bahasa Ibrani. Ya Abba, ya Bapa. Tidak ada mustahil untuk engkau, ambillah cawan ini. Kenapa cawan itu diambil? Cawan itu lambang dia akan menanggung dosa seluruh dunia. Cawan penderitaan, seperti cawan perjamuan kudus, isinya itu anggur. Anggur itu lambang darah Yesus yang mengalir di atas bukit Golgota. Doa 1, sapa Bapa. Ya, jangan salah ya, kalau kita berdoa harus menyebut nama Allah dengan benar. Ada 365 nama-nama dan gelar Allah. Jangan salah sebut. Ya, orang Kristen jangan sebut alama. Nggak ada itu alama ya. Yang ada Allah Bapa. Kemudian setelah sapa Bapa, dalam doa Bapa kami selalu sesal dosa. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kemudian setelah sesal dosa, banyak orang berdoa dia tak pernah mengaku dosa, meminta ampun dosa. Langsung dihantam. Amin. Seolah-olah dia adalah orang kudus datang ke hadapan Allah. Seperti siapa itu? Pemungut cukai dan orang Farisi berada di bait Allah. Orang Farisinya lapor pada Allah. Dia berpuasa, dia memberi perpuluhan, dia mengatakan dia lebih baik dari semua orang, termasuk pemungut cukai. Pemungut cukainya nggak berani, dia berdiri depan, dia berdiri di belakang, kemudian dia tidak berani menengadah ke atas, dia tertunduk. Dia berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa. Dan orang itu pemungut cukai yang pulang ya dari rumah pertemuan itu dengan apa? Dengan diberkati. Jadi jangan lupa sapa Bapa, sesal dosa. Nah, elemen sesal dosa ini nggak ada dalam doa Yesus. Dan nanti kalau kita sudah punya tubuh mulia, kita juga nggak akan lagi mengaku dosa karena kita sudah punya tubuh mulia yang tidak akan berdosa. Kemudian yang ketiga, berdoalah ya untuk mengucap syukur.
Karena mengucap syukur itu senantiasa, ya, bukan perbanyak mengucap syukur. Kita setiap hal kita harus mengucap syukur, berterima kasih ya atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita, karena segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Kemudian yang berikutnya, sahabat didoakan. Berdoa untuk orang lain dulu, baru diri sendiri didoakan. Di sini Yesus menyapa Bapa. Dia tidak lagi mengucap syukur, tapi dia bagaimana? Langsung berdoa untuk diri sendiri. Dan Yesus kalau berdoa, dia tidak perlu dalam nama Yesus amin. Kalau kita sapa Bapa, sesal dosa, syukur anugerah, kemudian sahabat didoakan, sendiri didoakan, baru selesaikan dalam nama Yesus. Kalau orang berdoa tidak dalam nama Yesus, doanya tidak dijawab. Seperti nabi-nabi palsu di Bukit Karmel, mereka berdoa tetapi tidak dijawab. Elia berdoa dengan beberapa kalimat dan doanya dijawab. Ya, penting sekali ya. Nah, Yesus di sini berdoa, dia menyapa Bapa, dia meminta supaya cawannya diambil, tapi di sini dikatakan bukanlah kehendakku. Kenapa ya? Yesus berkata kehendak dia beda dengan kehendak Bapa. Jangan lupa, Tuhan Yesus punya dua natur. Dia sebagai Allah, kehendaknya selalu sama dengan Bapa. Tapi sebagai manusia, nah di sini kehendaknya berbeda dengan Bapa. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang rela sakit. Karena salib itu sangat menyakitkan. Cawan yang pahit, sampai dikatakan aku sangat gentar, bahkan sedih, seperti mau mati rasanya. Mau mati rasanya. Jadi dia berkata kehendak dia sebagai manusia jangan sampai ya dia menderita seperti itu. Tetapi dia sebagai putra Allah, dia tahu ya kehendak Allah, yaitu dia Yesus yang lahir di bumi ini harus disalibkan, harus minum dari cawan itu. Dikatakan ya, janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan kehendakmu lah yang dilaksanakan. Bahasa Indonesianya terjemahnya kehendakmu lah yang terjadi. Sebenarnya kurang pas ya, karena ini adalah dari kata yang bersifat pasif, dilaksanakan. Ya, doa Bapa kami juga ya, jadilah kehendakmu, itu terjemahan yang tidak pas. Yang pas adalah kehendakmu yang dilaksanakan. Karena rencana Allah itu sudah ada. Nanti terakhir kita akan lihat ya, seluruh kehendak Allah pasti akan menjadi fakta. Jadi Yesus berdoa seperti itu. Nah, dia mengajak muridnya berdoa supaya semua mereka jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi doa itu 5S. Nah, doa itu kita melihat di sini posisi doanya Yesus, dia bukan hanya berlutut, tapi dikatakan dia sujud, bahkan mukanya sampai menyembah ke tanah. Ingat ya, kita bisa berdoa waktu kita berdiri, kita bisa berdoa waktu kita duduk, karena Allah itu maha tahu, maha hadir. Nah, tetapi jangan lupa, kalau kita punya tempat berdoa, kita berdoa dengan berlutut ya. Kalau kita punya kamar, kita kunci kamar kita. Kenapa kita kunci? Supaya doa kita jangan terganggu. Ya, seperti kalau kita kebaktian, HP kita harus dinonaktifkan. Jangan sampai waktu kita mendengarkan khotbah terus HP kita ya mengganggu kita. Jangan sampai. Jadi hubungan kita dengan pihak yang lain itu putus sama sekali. Kita hanya sekarang mau berhubungan dengan Tuhan saja. Ya, apa yang kita doakan secara tersembunyi, Bapa pasti membalasnya. Ya, pasti membalasnya. Nanti kita akan bertanya ya, apakah doanya Yesus ini dijawab enggak? Ya. Nah, kita lihat di sini, waktu Yesus berkata begitu, dia berdoa, kehendakmu lah yang dilaksanakan. Begitu beratnya pergumulan Tuhan Yesus, sampai ya di dalam Injil Lukas ya, pasal yang ke-22 ayat yang ke-43, itu satu malaikat loh datang dari sorga untuk menguatkan Tuhan Yesus. Ya, seperti waktu Yesus ya, dia berpuasa 40 hari 40 malam, dicobai oleh iblis. Setelah dia menang, langsung malaikat datang melayani dia. Bahkan dikatakan di sini bahwa tubuh Yesus tuh itu keluar keringat darah. Ya, ada yang menafsirkan tuh yang keluar dari tubuh Yesus darah loh, bukan keringat seperti darah, tapi darah yang keluar dari pori-porinya. Menurut kedokteran bisa saja ya, orang saking
stres ya, dia bisa keluar, bukan keringat yang keluar, tapi darah itu keluar dari kulitnya. Jadi sangat ya tegang sekali Tuhan Yesus di situ. Jadi waktu dia selesai berdoa, di sini dikatakan dia sangat takut, kemudian dia makin bersungguh-sungguh berdoa. Kenapa begitu ya? Karena hidup kita ini banyak hal tidak bisa kita tangani kecuali dengan doa. Kalau kita menghadapi problema yang berat sekali, Tuhan izinkan ya problema berat terjadi. Tapi apakah dalam menghadapi hal itu kita berdoa atau enggak? Contohnya ya, ketika orang Israel mau dibunuh semua oleh seorang yang bernama Haman, dan sudah ada SK dari raja, nanti seluruh Israel, orang Yahudi di seluruh kerajaan akan dibasmi. Kemudian apa yang terjadi? Esther harus bertugas menyampaikan hal itu kepada raja. Dan Esther bersama semua orang Israel, bersama Mordekai, berdoa berpuasa 3 hari lamanya sebelum dia menghadap raja. Jadi kita dalam kehidupan menghadapi problem yang sudah tidak dapat diselesaikan secara manusiawi, maka apa yang bisa menyelesaikannya adalah waktu kita bukan berjalan berlari dengan kaki kita, tapi kita berjalan dengan lutut kita. Dengan apa? Lutut. Ingat ya, berapa sering kali kamu berlutut seperti Tuhan Yesus. Dan kenapa di sini ya doanya ya dicatat sampai 3 kali. Jadi kali pertama dia selesai berdoa, dia pergi kepada murid-muridnya, dan dia melihat murid-muridnya itu sedang tidur. Nah, padahal Yesus sangat serius berdoa. Kenapa kita tahu dia sangat serius? Karena dikatakan dia sangat ketakutan, dan bahkan malaikat datang menguatkan dia. Dan satu bukti dia sangat serius berdoa, keluar keringat darahnya. Kamu tahu kan, Taman Getsemani di atas gunung, malam hari, dingin sekali loh. Kalau kita pakai selimut masih dingin, tapi kenapa Yesus tuh sepertinya kepanasan, keluar keringat darah? Karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini merupakan contoh yang patut kita teladani. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian tidur? Kenapa kalian tidak bisa berjaga-jaga bersama-sama saya hanya dalam 1 jam saja?" 1 jam loh. Nah, kalau kita lihat ya, posisi Yesus itu ada di mana waktu dia berdoa? Mereka di sini makan malam ya, di daerah sini, waktu di sini 3 jam pertama, jadi jam 9 malam. Nah, mereka di sini kemungkinan ya antara jam 9 sampai jam 10 Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap. Sudah malam sekali, sudah dingin sekali, tapi dia malah kepanasan, berkeringat, keluar seperti darah. Dia katakan ya, bahwa roh memang penurut, tapi daging melemah. Artinya begini loh, ini peperangan rohani. Kalau Yesus tidak berdoa di Taman Getsemani ini, dia tidak bisa berhasil menghadapi penyalipan pada pagi harinya. Intinya begini loh, sebelum kita memulai sesuatu dalam kehidupan kita, kita harus berdoa. Sebelum kita kerja, jangan ya buru-buru berangkat kerja, berhenti berdoa, ya kan? Sebelum melakukan apapun juga kita harus mulai dengan doa. Tuhan Yesus setelah dia berdoa 1 kali, dia datang kepada muridnya, kepada Petrus, Yakobus, Yohanes, dan murid yang lain. Semuanya sedang tidur, padahal gurunya perlu ya mereka bekerja sama untuk bersama-sama berdoa. Ini penting sekali loh. Dalam satu organisasi, kalau hanya pemimpinnya yang berdoa puasa, anak buahnya nggak akan maju. Kita hanya menipu diri sendiri. Ya, kalau semuanya, nanti kalau kamu lihat ya murid-murid Yesus semuanya berdoa dengan tekun. Coba baca Kisah Rasul pasal 1, ya kan? Dalam pasal 1 ayat 14, mereka sudah lulus pelajarannya, bukan hanya sekedar teori tapi dipraktekkan.
Kisah Rasul 1:14. Mereka semua bertekun dengan satu jantung dalam doa bersama-sama. Penting ya kalau kita bisa berdoa bersama-sama. Kamu berdoa di rumah kamu, saya berdoa di rumah saya, dan kita punya jam doa. Dan di situ dikatakan dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, bahkan dengan saudara-saudari tiri Yesus yang sudah bertobat. Saya tadi katakan ya, Yakobus itu terkenal dengan orang yang berdoa. Bahkan lututnya itu seperti kulit onta, karena setiap hari dia berlutut berdoa. Saya menerima kesaksian waktu saya ke Batam. Ada seorang wanita, dia nggak ada kegiatan yang lain. Kerjanya hanya doa dan firman dan makan. Dia nggak mikir-mikir yang lain. Dia kalau datang ke rumah orang, dia tinggal. Orang tuh tahu dia perlu makan, ya tentu ya setiap orang perlu makan. Tapi dia selalu berdoa, baca Alkitab, itu aja. Dia nggak melakukan yang lain. Seperti siapa itu? Hana kan? Di rumah Tuhan waktu Yesus lahir. Gereja membutuhkan orang seperti itu loh, yang kerjanya tekun berdoa. Nah, kita lihat selanjutnya. Waktu Yesus bertemu dengan muridnya itu sedang tidur. Bahkan dia berkata kepada Simon Petrus, Simon, karena pemimpinnya kan. Kalau pemimpinnya nggak berdoa, anak buah pasti nggak berdoa, ya kan? Kalau pemimpinnya berdoa, ya ada harapan lah anak buahnya berdoa. Dia berkata, Simon, sedang tidurkah engkau? Dikatakan mereka tidak tahu apa yang harus mereka beri jawaban pada Yesus. Yesus sedang perlu pertolongan, tapi ya murid-muridnya nggak bisa ya bekerja sama dengan Tuhan Yesus. Nah, kemudian Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging remah. Jadi dikatakan, kenapa kamu nggak bisa berdoa berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Nah, 1 jam. Karena waktu kritisnya orang itu hitungannya jam, bukan hari, jam. Kalau jam ini bisa kamu lalui dengan doa, maka kamu akan berhasil. Kalau kita lihat di sini ya, semua muridnya tidur, semuanya nanti melarikan diri. Tidak satu pun yang setia pada Tuhan Yesus. Ya, jadi waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, sama dilihat semua muridnya berdoa. Nah, kita lihat ya, Yesus berdoanya sungguh-sungguh. Yesus berdoanya sampai keluar keringat seperti darah. Dan Yesus berdoa bukan ya dalam lubuk jantung saja, nggak kedengaran doanya. Memang Allah kalau kita berdoa dalam lubuk jantung, dia dengar ya. Seperti kalian mendengarkan khotbah, kalian berdoa, dia tahu doa kamu. Nah, doa Yesus tuh teriak loh, keras sekali. Mari lihat ya, bukan dicatat oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes. Yang mencatatnya itu penulis surat Ibrani. Murid-muridnya tidur. Kira-kira kalau tidur kedengaran nggak doanya Tuhan Yesus? Kalau kedengaran mungkin samar-samar ya. Ibrani, mari kita buka. Yesus tuh berteriak. Pasal 5 ayat 7. Penting ya, murid-muridnya tidur, kok penulis Ibrani ini tahu Yesus doanya bukan hanya sekedar suara biasa, tapi dengan suara yang keras sekali. Kita baca ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, hidupnya Yesus, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis kuat dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dia dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Jadi doanya Yesus didengar loh. Walaupun dia minta bukan kehendakku tapi kehendakmu. Artinya begini loh, Yesus kan ketakutan sekali, bisa saja dia itu stroke dan mati. Kalau dia stroke mati, dia nggak bisa disalib dan manusia tidak bisa diselamatkan. Paham nggak ya? Jadi Allah tetap memelihara hidupnya Yesus. Walaupun dia tegang sekali, dia ketakutan sekali, dia tidak mati pada Taman Getsemani. Dia berhasil terus hidup dan akhirnya dia bisa disalibkan untuk kita semua. Doanya keras luar biasa dan doanya didengar. Jadi penting sekali ya, kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, doa kita itu didengar. Jadi kita, apa yang kita harapkan setelah kita mendengarkan khotbah ini? Jadilah orang yang berdoa minimal ya 1 hari setengah jam. Setengah
jam. Kenapa? Karena dengan setengah jam itu kita membangun fondasi yang kuat setiap hari. Kalau tanpa fondasi yang kuat, kegiatan kita setiap hari itu pasti rubuh karena angin, akan sia-sia belaka. Kalau kita bisa berdoa dengan tekun, kamu dan saya, gereja ini bisa maju. Kalau enggak, seperti kita menjaring angin. Daging, kerjanya apa? Daging, enggak ada gunanya kerja daging. Kita berperang secara rohani. Peperangan rohani hanya dasarnya yang enggak nampak yang membuat keperangan itu sukses. Bangunan bisa tinggi karena fondasinya yang enggak nampak, yang kuat. Kalau fondasinya tak ada doa, jangan harap bisa bangun bangunan yang tinggi. Jangan harap pohonnya tumbuh besar. Paham ya pelajaran hari ini ya? Yesus berdoa dan memberikan kita pengajaran. Yang kelima, doa adalah ekspresi. Kamu mau cek kerohanian seseorang, kamu minta saja dia berdoa. Kamu dengarkan gimana cara dia berdoa. Kalau dia doanya tersendat-sendat, berarti dia tidak pernah berdoa. Itu nggak bisa bohong loh. Atau suruh dia berdoa, 1 menitnya udah stop. Kerohaniannya masih tidak kuat. Kamu periksa doa Yesus dalam Yohanes 17. Panjang nggak? Kamu bisa nggak berdoa sepanjang itu? Ya kan? Orang Kristen harus berlatih. Kalau enggak dilatih seperti Yesus, kita masih baby. Siapa yang takut sama baby sih? Nggak ada. Setan nggak takut sama baby. Dia takut dengan prajuritnya Yesus. Prajurit harus bagaimana? Tekun berdoa. Jadi kalau kita berdoa itu ekspresi. Ekspresi dari jiwa kamu. Kalau saya berdoa syafaat, kamu tahu siapa saya. Nggak bisa lari itu. Kamu kalau mau melihat sejati diri seseorang, suruh dia berdoa dengan bersuara. Dengan demikian kamu tahu siapa dia. Betul nggak? Serius nggak dia ikut Yesus? Karena nggak bisa bohong. Karena berdoa tuh orang Kristen bukan membaca doa loh, seperti agama lain loh. Doanya dibaca, sudah ditulis. Enggak. Doanya keluar dari lubuk jantung kita yang diciptakan sesuai dengan image dari Allah. Jadi dari suara kita keluar ya kata-kata doa kita yang mencerminkan kondisi rohani kita. Seperti apa? Berlatihlah ya di rumah berdoa dengan tekun. Kemudian kalau kita lihat yang terakhir, berdoa, apa sih caranya berdoa? Berdoa itu sebenarnya seperti kita merenungkan firman Tuhan. Ya, seperti yang tadi kita baca, yang bisa menjadi doa. Yang tadi kita baca, ya Bapa, ya, tidak ada yang mustahil untuk engkau. Ya, problem ini kalau engkau ingin ambil dari aku, engkau bisa ambil. Tetapi ya, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Artinya begini ya, firman Tuhan ini harus kita hafal. Ya, doa itu sebenarnya seperti kita menghafal firman Tuhan. Dengan banyak menghafal firman Tuhan, maka doa kita semakin baik loh. Kalau orang nggak menghafal firman Tuhan, dia nggak bisa berdoa dengan baik. Yang kedua, bukan hanya firman ini kita hafal, kita aminkan firman ini loh. Kalau kamu nggak tahu firman, nggak bisa hafal firman, bagaimana kamu bisa aminkan firman? Nggak mungkin. Yang ketiga, kamu aplikasikan. Kamu percaya loh, apa yang dikatakan firman Tuhan, kalau terjadi dengan orang, itu juga terjadi dengan kita. Roma pasal 2 ayat 11 kita katakan, Allah tidak memandang muka. Kalau dia pernah memberkati orang itu, dia juga mau memberkati kita. Kalau Tuhan pernah memakai ya toko-toko gereja Bible Presbyterian, ya membangun begitu banyak gereja, dia juga mau memakai kita asal kita suci dan setia. Dia nggak bilang, oh saya hanya memakai Paulus, ya saya tidak memakai Petrus. Enggak, semua dia mau pakai. Orang-orang Kristen yang sudah mati dia mau pakai, ya seperti Reverend To, Dr. To, dia juga mau memakai kita. Tapi kita berdoa nggak? Kita baca Alkitab nggak? Dia tidak pernah membuat manusia itu
berbeda-beda. Ya, dia sama mengasihi kita. Yang terakhir, yang keenam, fakta pasti sesuai dengan rencana kehendak Allah. Ya, pada saat yang terakhir, Yesus sudah datang kepada mereka ketiga kali. Yesus berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Kenapa? Karena jam doanya sudah habis. Sudah sampai waktunya, tidak ada lagi waktu mereka bisa berdoa. Yesus bilang tidur, terus tidur. Terus Yesus katakan apa kepada mereka? Cukuplah. Nah, jamnya sudah tiba. Pasti jam berapa persis ya, kita nggak tahu persis berapa jamnya sudah tiba, bahwa putra manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Nah, kemudian Yesus membangunkan mereka. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Karena kita hidup ya, kita nggak tahu apa yang terjadi ya 5 menit atau 1 menit berikutnya, kita nggak tahu ya. Tadi waktu saya sudah duduk ya di kebaktian di belakang, pintu di bawah kan belum dikunci. Saya nggak tahu pasti apakah saudari Kristi itu datang nggak, tapi saya nggak turun lagi. Saya bilang kalau datang dia bisa buka pintu, dia bisa naik sendiri. Karena biasanya bapak saya naik, dia kunci pintu itu. Dan HP saya sudah saya silentkan. Saya serahkan sama Tuhan. Nah, ternyata beliau dengan ibunya datang. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi beberapa menit berikutnya. Tapi Yesus dia tahu loh. Dia tahu jam berapa Yudas akan datang menangkap. Dia tahu dia berdoa dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau dia nggak berdoa, nggak ada kesempatan berdoa. Ingat ya, itu fakta yang terjadi pasti sesuai dengan rencana Allah. Tapi pertanyaannya, mau nggak kamu hidup sesuai dengan rencana Tuhan? Itu loh. Apa tuh rencana Tuhan untuk kita? 1, Alkitab dibaca, nyanyikan nyanyian, biasakan diri berdoa, cari teman berdoa, cek apakah kawan kita berdoa. Seringkali saya cek ya, anak-anak ke gereja menyanyi enggak? Ya kan? Kalau mereka datang enggak menyanyi, capek-capek jemput jauh-jauh, sia-sia kan? Kita banyak mobil kan, semuanya jemput, tapi sampai di gereja mereka main. Kita nggak jadi pemimpin yang baik. Cek. Ya, Yesus juga ya ajak mereka berdoa dan cek kan? Ketahuan apa? Semuanya tidak kan? Harus cek ya. Kemudian setelah itu apa? Ya, doa itu isinya 5S. Sapa Bapa, sesal dosa, syukur anugerah. Kemudian sahabat didoakan, sendiri didoakan. Seperti Yesus dia berdoa untuk diri sendiri. Sahkan dalam nama Yesus. Berdoa bisa berdiri, bisa duduk, bisa berlutut. Jangan sampai kita tidak berdoa dengan berlutut ya, seperti Yesus ya. Kemudian apa tuh ekspresi. Doa itu adalah ekspresi jiwa kita. Kalau kita disuruh berdoa, orang itu bisa berdoa, artinya rohaninya baik. Baik. Makanya di rumah kalau kalian bersekutu, ya setiap orang dapat giliran berdoa. Ya, dapat apa? Giliran berdoa, membuka suara. Makanya sering ya kita berdoa itu semua buka suara. Ya kan? Kita persekutuan doanya semua buka suara. Supaya apa? Kita bisa ekspresikan diri kita kepada Tuhan. Dan dengan ekspresi seperti itu, dia membuat ya kepribadian kita semakin hari semakin bagus. Saya katakan apa? Kamu kalau ngomong 1 kata, lebih baik kamu ngomong 10 kata sama Tuhan. Dan lebih baik Tuhan berkata 10 kata kepada kamu daripada kamu ngoceh nggak karuan. Itu daging apa? Daging. Nah, kemudian yang terakhir, fakta pasti sesuai rencana. Tuhan punya rencana yang baik untuk kita semua. Apa rencana yang baik? Kita bisa menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan. Ya, para murid itu sebelumnya semuanya tidur, tapi setelah itu mereka bisa berdoa, bahkan mereka bisa mengabarkan Injil ke seluruh dunia, dan mereka dapat menyelesaikan tugas mendirikan gereja perjanjian baru dan menulis kitab perjanjian baru. Jadi pelajaran kita ada 6. 1, Alkitab kita baca, nyanyian kita nyanyikan, biasa berdoa, carikan berdoa, cek apakah orang berdoa, kemudian apa itu doa, ekspresi diri melalui doa, dan yang terakhir yang ke-6, fakta pasti sesuai dengan rencana Allah. Ya, Yudas itu sudah sedang datang, Yesus tahu dia sedang datang, dan Yesus bukan lari, bahkan dia menyongsong Yudas untuk ditangkap. Mari kita berdoa.
Bapa, teladan Tuhan Yesus di Taman Getsemani menjadi teladan yang walaupun pertama gagal diikuti oleh para rasul, tapi setelah itu mereka berhasil. Dengan demikian Engkau dapat memakai mereka untuk menggantikan Tuhan Yesus melakukan tugas-tugasnya di muka bumi ini dengan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Ya Bapa, tolonglah kami semua supaya kami dapat memiliki kehidupan doa yang bertanggung jawab untuk memuliakan nama-Mu. Ampunilah dosa kami Bapa, bukan kehendak kami yang dilaksanakan, tapi kehendak-Mu lah yang dilaksanakan untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap terima kasih dan berdoa. Amin. Kita tutup kebaktian kita dengan pujian nomor 165. 165, sudahkah kau disucikan oleh darahnya? 165. Kita menyanyikannya dengan berdiri. Sudahkah kau bersandar pada Yesus, disucikan oleh darahnya, dan beroleh hidup baru karenanya? Bersandarlah pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih? Pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Relakah kau tempuh jalan bahaya, bersandarkan pada darahnya, dan berharap Ia memeliharamu? Bersandarlah pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih? Pakaianmu akan menjadi salju, disucikan oleh darahnya. Tanggalkan pakaian najis lamamu, bersandarkanlah padanya. Darahnya diberikan cuma-cuma, bersandarlah pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih? Pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Mari kita bersatu kembali dalam doa penutup. Allah Bapa kami yang telah menciptakan kami, bahkan menyelamatkan kami melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di penghujung kebaktian matahari terbenam ini, kembali kami mau berterima kasih karena Engkau telah memimpin kebaktian kami sampai di penghujungnya. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sekali lagi ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, pakailah kami sebagai korban hidup yang dapat memuliakan Engkau, dapat melayani Engkau di tempat di mana Engkau mengutus kami, baik yang masih kecil, yang sudah sekolah, yang sudah bekerja, bahkan ibu rumah tangga, dan kami semua, yaitu para pelayan-Mu sepenuh waktu. Tuntunlah hidup kami ya Bapa, agar kehendak-Mu saja yang kami laksanakan di dalam kehidupan kami, supaya nama-Mu, nama Tuhan Yesus, nama Roh Kudus saja yang dimuliakan. Kami tahu ya Bapa, Engkau akan menjaga kami, Engkau akan melindungi kami, sehingga kami dengan sukacita dapat menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah di ambang pintu, sehingga kami dapat memuliakan Engkau dan menyembah Engkau dan melayani Engkau, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap terima kasih dan berdoa. Amin. 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 Amin.
Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan